Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar yaitu bagaimana cara mudah membaca dengan benar dengan tartil dan bagaimana cara mudah menghafalkan yaitu pada juz 30 ataupun juz amma yaitu pada surah Al-Ghasyiyah pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan pada ayat yang ke-11 bagaimana cara membacanya. Perhatikan. La tasma'u fiha laghiyah. Perhatikan. La tasma'u fiha laghiyah. Lam alifnya dipanjangkan dan di sini pada huruf sinnya terdapat sukun, maka dimatikan huruf sinnya, dibaca la tasma'u fiha. Fi-nya dipanjangkan, terdapat ya sukun, haknya juga dipanjangkan, ada tanda alifnya. Fiha laghiyah. Laghiyah, lamnya dibaca panjang. Dan di sini pada huruf taknya, karena di sini ada tanda waqaf, tanda berhenti, maka tak marbutah ini ketika berhenti, ketika waqaf, maka berubah menjadi huruf H. Maka cara membacanya bukan tasma'u fiha laghiyat, bukan seperti itu, tapi berubah menjadi huruf H. Cara membacanya la tasma'u fiha laghiyah, seperti itu. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-12. Perhatikan cara membacanya. Fiha 'ainun jariyah. Perhatikan. Fiha 'ainun jariyah. Lafadz huruf fa-nya terdapat ya sukun, maka dipanjangkan 2 ketukan matopi'i, dan pada huruf ha-nya juga dipanjangkan 2 ketukan. Sama. Fiha 'ainun, ya sukun dibaca ai. Ainun. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf jam, huruf jim. Ini hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, jadi cara membacanya yaitu dengan cara disamarkan. Ainun ja, seperti itu. Dan huruf jimnya dibaca panjang karena matopi'i 2 ketukan, ada tanda alif di sini. Jariyah. Jariyah. Taknya ketika waqaf, ketika berhenti, maka diganti dengan huruf H. Bukan jariyat. Bukan seperti itu. Fiha 'ainun jariyah. Kita baca dari sini. La tasma'u fiha laghiyah. Perhatikan. Fiha 'ainun jariyah. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-13. Perhatikan bagaimana cara membacanya.
Fiha sururum marfu'ah. Fiha, fa-nya dipanjangkan, terdapat ya sukun dan haknya dibaca panjang, ada tanda alifnya. Fiha sururum, sururum, ro-nya pendek, semuanya pendek, tetapi di sini ada tanda dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Jadi idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan berdengung. Jadi dimasukkan dan disertai berdengung. Dan biasanya tanda hukum idgham itu diberikan tanda tasdid seperti ini. Jadi cara membacanya sururum marfu'ah, ro-nya sukun dimatikan, punya panjangkan, ada wawu sukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah, marfu'ah, marfu'ah. Tak marbutoh di sini, ini dimatikan ketika waqaf berubah menjadi huruf ha, bukan marfu'at tapi marfu'ah. Kita ulangi. Fiha sururum marfu'ah. Kita baca pada ayat yang ke-11, perhatikan. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum perhatikan. Fiha sururum marfu'ah. Jadi ketika tak seperti ini, tak marbutoh namanya. Ini ketika waqaf, ketika berhenti maka berubah menjadi huruf ha, seperti itu cara membacanya. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-14, perhatikan. Wa akwabum mawdu'ah. Perhatikan. Wa akwabum mawdu'ah. Di sini terdapat huruf kaf yang berharokat sukun dan wawu berharokat fathah, ada tanda alifnya. Maka di sini wawunya dipanjangkan matobi'i 2 ketukan. Dibaca wa Tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan dikolkolah pada huruf kafnya. Kenapa? Karena huruf kaf bukan termasuk huruf kolkolah, huruf yang memiliki pantulan suara. Jadi jangan dibaca wa, tidak boleh. Harus tidak boleh dibaca kolkolah. Biasa wa-nya panjang, mau, dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim, hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai berdengung. Jadi dimasukkan dan disertai berdengung. Cara membacanya wa-akwabum mau, wawu sukun dibaca mau, huruf do-nya terdapat wawu sukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah, maka matobi'i dipanjangkan 2 ketukan. Maka dibaca mawdu'ah, mawdu'ah. Di sini ketika tak marbutoh, ketika waqaf, ketika berhenti, maka diganti dengan huruf ha. Maka cara membacanya wa akwabum mawdu'ah. Kita baca dari ayat yang ke-11. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Ulangi. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Selanjutnya pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-15. Perhatikan cara membacanya. Wa namariqu masfufah.
wa namariku masfufah. Huruf mimnya dibaca panjang, ada tanda alifnya. Wa namariku masfu. Huruf shad berharokat sukun dimatikan. Masfu, funya dipanjangkan, ada wawu sukun, matopi'i dipanjangkan 2 ketukan. Masfufah, masfufah. Taknya marbutoh ketika waqaf diganti dengan huruf ha. Kita baca fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah. Alhamdulillah, kita telah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalam ayat yang insya Allah akan kita hafalkan. Jadi ketika kita akan menghafalkan Al-Quran, penting sekali ayat yang akan dihafalkan kita baca terlebih dahulu dengan tartil, dengan benar, serta kita harus mengetahui hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalamnya. Insya Allah ketika kita sudah mengetahui hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalamnya, tentu ketika kita akan membacanya, kita akan berdasarkan sesuai dengan rambu-rambunya. Bukan karena kita ngawur membacanya. Kita akan bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang gunnah, berdengung, mana yang idhar ataupun jelas. Dan setelah kita baca dengan tartil, dengan benar, maka untuk cara mudah menghafalkannya yaitu bacalah ayat tersebut sebanyak-banyaknya. Boleh 5 kali, 7 kali, dan seterusnya. Insya Allah lebih banyak maka akan bermanfaat. Pahala juga akan ditambah oleh Allah dan juga akan memperkuat daya ingat otak kita. Insya Allah apa yang kita lihat berulang kali itu akan terekam dengan otak kita. Maka dengan cara seperti itu kita pun akan terhindar dari kesalahan ketika menghafalkan Al-Quran. Kalaupun ada terjadi kesalahan, maka insya Allah dengan kita membaca, kita akan bisa mudah dalam membenarkan bacaan yang keliru tadi. Dan di sini kita berikan contoh bacaan bagaimana cara mudah menghafalkannya. Kita baca pada setiap ayatnya 3 kali insya Allah. Mari kita mulai, kita awali dengan bacaan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, kita baca 3 kali. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum mau. Perhatikan. Fiha sururum marfu'ah. Roknya disukun. Fiha sururum marfu'ah. Lagi. Fiha sururum marfu'ah. Kita lanjutkan ayat yang ke-14. Wa akwabum mawdu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Terakhir. Wa namariqu masfufah.
mahfufah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah belajar bersama-sama, yaitu kita telah belajar bagaimana cara mudah membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar, dan bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran, yaitu metodenya adalah bacalah ayat tersebut yang akan dihafalkan dengan tajwid yang benar, dengan tartil, dengan kita mengetahui hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. Maka insya Allah dengan kita mengetahui hukum-hukum tajwid tersebut, ketika kita akan membacanya, maka bacaan kita insya Allah berdasarkan sesuai dengan rambu-rambunya. Kita akan bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang gunnah, mana yang tidak berdengung ataupun idhar, seperti itu. Setelah itu, untuk cara mudah menghafalkannya, bacalah ayat tersebut sebanyak-banyaknya, boleh 5 kali, 7 kali, seterusnya. Insya Allah lebih banyak, lebih bagus, akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga metode ini bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar, dan bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma, pada surah Al-Ghasyiyah, pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.